Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada Bapak atau Ibu dosen yang terhormat, juga kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia yang menonton video ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naufal Afif Success Pure Residi. Saya merupakan mahasiswa konversi dari Universitas Siber Asia dengan jurusan S1 Manajemen dengan NIM 230201020041. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan hasil pengerjaan ujian akhir semester saya dari mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan Bapak dosen yang terhormat, yaitu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM CFRM. Mudah-mudahan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, materi yang akan saya jelaskan tentang infografis OJK. Jadi OJK dengan judul OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama tahun 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada tahun 2023. Jadi stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan atau LJK konsisten tumbuh meningkat, sehingga dapat mempertahankan momentum peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang perkembangan indikator perekonomian. Nah, indikator perekonomian global secara umum dan tren. Pertama, ada pengetatan kebijakan moneter global secara berlanjut. Di sini ada bank sentral global utama mensinyalkan peak kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dan lebih panjang. Lalu ada yang namanya Bank of Japan atau BOJ. Nah, mulai memperluas range fluktuasi Japanese Government Bonds atau JGB 10 yen ya. Pasar menilai langkah ini sebagai permulaan langkah normalisasi kebijakan ke depannya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya pemerintah Tiongkok ya. Jadi pemerintah Tiongkok ini mulai melakukan yang namanya reopening ekonomi dari pasca Covid ya, dari era Covid selesai yang diperkirakan akan meningkatkan ketidakpastian di Tiongkok dalam beberapa waktu ke depan. Nah, di sini ada perkembangan sektor jasa keuangan. Yang pertama ada pasar modal. Pada tahun 2022, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor, yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Nah, dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi terutama secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebanyak 37,68%. Nah, emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Nah, di sini kita ada tren ya dari IHSG itu ada kenaikan 4,9% atau 6.850,62 pada tanggal 30 Desember. Lalu ada kenaikan penghimpunan dana dimulai dari 25 Oktober, 30 November sampai 30 Desember. Itu ada kenaikan paling tinggi adalah 267,73 triliun. Lalu ada penurunan lagi pada tanggal 25 Oktober sampai 30 November sampai juga ke 30 Desember ya. Penurunan paling terbawah adalah 504,62 triliun. Nah, lalu ada emiten baru sebanyak 71 pada tanggal 30 Desember. Nah, kinerja ekonomi nasional mulai mengalami moderasi, tetapi masih di level yang cukup baik, yaitu surplus neraca perdagangan, Purchasing Manager Index atau PMI, dan juga indikator konsumsi masyarakat tetap tumbuh positif. Oke, dan juga suku bunga acuan di Bank Indonesia di level 5,50% naik 25 BPS. Nah, lalu kondisi pasar modal di Indonesia. Di tahun 2022 ada beberapa jumlah
investor ya dari pasar modal yang telah mencapai kurang lebih 10,31 juta. 10,31 juta investor yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal ya tentunya. Nah, dukungan kemudahan ini memberikan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi terutama secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68%. Jadi, emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru seperti itu. Nah, jadi di sini ada perbankan ya. Kredit perbankan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 11,16%. Dengan nominal kredit secara MTM naik sebesar 13,96 triliun rupiah menjadi 6.347,5 triliun rupiah. Nah, dana pihak ketiga atau DPK tumbuh sebesar 8,78% ya, menjadi 7.974 triliun rupiah. Nah, utamanya itu didorong peningkatan tabungan dan deposito. Jadi di sini ada kredit perbankan naik sebesar 11,16%. Nah, terus juga kredit perbankan mulai dari September 2022, Oktober 2022 sampai November 2022 naik mulai dari 6,275 triliun naik lagi menjadi 6.334 triliun dan naik lagi menjadi 6.347 triliun. Nah, lalu kredit perbankan dana pihak ketiga dana pihak ketiga sebesar 8,78%. Mulai dari September, Oktober sampai November tahun 2022 itu mulai dari 7.647 triliun naik menjadi 7.927 triliun dan meningkat lagi menjadi 7.974 triliun. Jadi ada kredit investasi, kredit modal kerja, dan juga kredit konsumsi. Kredit investasi ini sebesar 13,15%, kredit modal kerja 11,27%, kredit konsumsi 9,10%. Nah, lalu juga ada namanya kredit restrukturisasi ya. Restrukturisasi COVID-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatatkan penurunan sebesar kurang lebih 13,27 triliun rupiah menjadi 499,87 triliun rupiah. Dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,40 juta nasabah. Itu per Oktober ya. Per Oktober tahun 2022 menjadi 2,53 juta nasabah. Terus di sini ada CAR November 2022 itu 25,49%, Oktober 2022 25,8%, September 2022 25,9%. Lalu EAL atau DPK pada September 2022 27,35%, Oktober 2022 29,46%, November 2022 sebesar 30,42%. Lalu ada EAL atau NCD September 2022 sebesar 121,62%, Oktober 2022 sebesar 130,17%, lalu di November 134,97%. Lalu kondisi perbankan di Indonesia. Pada tahun 2022, kredit perbankan di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, didorong oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi dan kebutuhan kredit yang meningkat di berbagai sektor ya. Namun, pada tahun 2023 fokus utama adalah memastikan kualitas kredit tetap baik dengan menekankan penguatan dalam penyaluran kredit, dengan menekankan penguatan manajemen risiko dan pemantauan ketat terhadap potensi kredit yang macet. Nah, OJK juga berupaya meningkatkan disiplin dalam penyaluran kredit serta mendorong bank untuk memperkuat mitigasi risiko dan pengolahan portofolio kredit. Lalu dana pihak ketiga. Nah, dana pihak ketiga ini
mengalami pertumbuhan yang stabil ya pada tahun 2022 yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dan inklusi keuangan yang semakin meningkat. Yang semakin meningkat di tahun lalu di tahun 2023, OJK memprioritaskan pengelolaan DPK dengan memperhatikan stabilitas likuiditas dan kualitas produk simpanan ya. Nah, upaya ini termasuk peningkatan diversifikasi produk dan layanan perbankan untuk menarik lebih banyak dana dari masyarakat serta memastikan dana yang dihimpun digunakan secara efisien. Lalu rasio kinerja. Beberapa rasio kinerja penting dalam perbankan Indonesia meliputi rasio kecukupan modal atau CAR, rasio kredit bermasalah atau NPL, dan juga rasio likuiditas. Nah, pada tahun 2022, rasio-rasio ini menunjukkan performa yang relatif sehat ya. Namun pada tahun 2023, OJK menekankan pada penguatan integritas dan daya tahan sektor perbankan. Nah, jadi pada fokus utamanya adalah menjaga CAR pada level yang aman, menurunkan NPL, melalui manajemen kredit yang baik. Nah, dan juga memastikan likuiditas bank tetap memadai untuk menghadapi fluktuasi pasar. Terus juga secara keseluruhan, OJK berkomitmen untuk memperkuat regulasi dan pengawasan dalam rangka meningkatkan peran sektor jasa keuangan serta memastikan perbankan Indonesia ini tetap stabil, transparan, dan juga berintegritas tentunya. Nah, di sini ada industri keuangan non-bank ya. Beberapa indikator kinerja industri keuangan non-bank tetap tumbuh, di antaranya akumulasi pendapatan premi, sektor asuransi, outstanding piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan outstanding pembiayaan vintage peer. Vintage itu vintage peer-to-peer, P2P, lending ya. Lalu Program Edukasi dan Perlindungan Konsumen tahun 2022 itu OJK berkomitmen terus melaksanakan program edukasi keuangan secara masif, baik secara tatap muka, offline, ataupun daring ya, online, melalui Learning Management System, LMS, di media sosial. Nah, 1.897 edukasi keuangan, 9,1 juta peserta, terus juga inklusi keuangan, dan juga ada pengaduan seperti itu. Nah, selanjutnya kondisi industri non keuangan di Indonesia. Jadi pada tahun 2022 industri keuangan non keuangan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif ya. Ini termasuk sektor-sektor seperti industri manufaktur, perdagangan, dan jasa yang mengalami pemulihan dan ekspansi pasca pandemi, meningkatkan peran sektor jasa keuangan berperan penting dalam mendukung sektor non-keuangan melalui akses pembiayaan yang lebih baik dan ada peningkatan inklusi keuangan. Lalu juga yang kedua, keterhubungan sektor jasa keuangan. Jadi industri non-keuangan ini semakin bergantung ya pada jasa keuangan untuk mendukung pembiayaan, manajemen risiko, dan layanan-layanan keuangan lainnya. Namun pada tahun 2022 ini OJK mendorong integrasi yang lebih dalam antara sektor non-keuangan dan sektor keuangan untuk memastikan sektor non-keuangan itu dapat memanfaatkan layanan keuangan ini dengan optimal yang mendukung pertumbuhan dan efisiensi mereka. Lalu penguatan daya tahan dan integritas, itu ada manajemen risiko dan juga transparansi dan kepatuhan serta disertifikasi dan inovasi. Jadi memasuki tahun 2023, fokus beralih ke penguatan daya tahan dan integritas industri non keuangan. Ini mencakup yang tadi yang saya sebutkan. Nah, lalu ada namanya regulasi dan dukungan. OJK berfokus pada penguatan regulasi yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan yang melayani industrial non-bank dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan memitigasi risiko sistemik ya. Nah, ini merupakan pembaruan kebijakan dan pengawasan yang memastikan integritas keberlanjutan non keuangan. Lalu secara keseluruhan OJK berkomitmen nih untuk mendukung industri non keuangan dengan memastikan keuangan berfungsi secara optimal. Seperti itu.
Nah, lalu di sini ada kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022. Jadi OJK telah mengambil beberapa kebijakan antisipasi dan terukur ya pada tahun 2022 dalam rangka menjaga kestabilan di sektor keuangan, memperkuat pertahanan industri jasa keuangan dan meningkatkan sektor keuangan dalam pemulihan nasional. Lalu mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap kestabilan sektor jasa keuangan adalah kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional. Lalu juga ada penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan, lalu juga penguatan pengawasan serta integritas pasar di sektor keuangan ya. Nah, lalu di sini ada opini pribadi dari saya tentang bagaimana program edukasi dan perlindungan konsumen pada tahun 2022. Jadi, program edukasi dan perlindungan konsumen yang diterapkan oleh OJK pada tahun 2022 ini merupakan langkah positif menuju penguatan sektor jasa keuangan di Indonesia. Dengan meningkatkan literasi keuangan dan juga memperkuat perlindungan konsumen, OJK tidak hanya membantu masyarakat membuat keputusan keuangan yang lebih baik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor keuangan. Nah, pada tahun 2023 penting bagi OJK untuk terus memperbarui dan memperluas program ini, memastikan bahwa setiap individu dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan aman dan efektif, serta mengadaptasi terhadap perubahan dinamis dalam pasar keuangan. Di sini ada opini pribadi tentang bagaimana kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022. Jadi kebijakan OJK di sektor keuangan pada tahun 2022 ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan terarah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan memperkuat sektor keuangan. Jadi dengan fokus pada penguatan peran sektor jasa keuangan, terus juga regulasi yang adaptif, perlindungan konsumen, dan penguatan integritas, OJK telah menciptakan fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Gitu. Jadi pada tahun yang tadi 2023 itu penting bagi OJK untuk terus membangun dan mengembangkan kebijakan ini dengan menekankan pada peningkatan daya tahan dan adaptasi terhadap perubahan yang cepat di sektor keuangan. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang menonton dan juga pada UAS kali ini mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang terbaik, mendapatkan hasil yang bagus, dan juga terima kasih kepada Pak Wahyu yang telah memberikan ilmunya kepada kami mahasiswa pada mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan kami pun bisa mengimplementasikannya ke masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.